Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Kemudian selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah menginjakan setengah bulan yang kedua di bulan Ramadan. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Sekarang berarti kita masuk ke hari ke 16 atau 17? 16 bulan Ramadan. Bukan malam 16 tapi 16. Karena apa? Karena dalam penanggalan Hijriyah bergantinya hari itu dihitung dari semenjak terbenamnya matahari. Jadi sekarang sudah masuk hari ke 16 ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan ini memang bulannya penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ibadah-ibadah, bulan yang penuh dengan karunia-karunia ya. Bahkan di bulan ini pula ibadah seorang hamba itu meningkat drastis. Betul atau betul? Betul. Yang biasanya di masjid kadang-kadang satu shaf, sekarang alhamdulillah sudah 2 sampai 3 shaf. Yang kadang-kadang kalau sholat subuhnya biasanya cuma 3 orang, sekarang alhamdulillah sudah 3 baris atau 4 baris. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya di bulan Ramadan ini memang Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita semuanya untuk melakukan ibadah. Nah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah bersedekah. Apa itu Bapak Ibu? Bersedekah, terutama ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang diberikannya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang diberi makanan atau orang berpuasa yang diberi makanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya misalkan kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, memberikan 5 orang saja misalkan, maka 5 pahala orang ini itu seperti dilipat gandakan atau digandakan, satunya buat kita. Gitu. Satunya buat kita tanpa mengurangi orang yang diberi makanan tersebut. Nah, maka ini sebenarnya seperti kayak maling pahalanya orang tapi halal. Gitu. Kalau misalkan kita ngasih orang 100 untuk berbuka puasa, maka 100 pahala orang tadi itu apa? Digandakan, kemudian saat bagiannya langsung dikasih ke kita. Kira-kira banyak atau sedikit Bapak Ibu sekalian? Banyak, tergantung apa? Tergantung berapa banyak orang yang kita kasih berbuka puasa. Dan kemarin Anda dapat informasi dari Ustaz Salim bahwasanya ternyata di sini setiap hari menyediakan untuk berbuka puasa sekitar 300 orang. Betul ya? Sekitar 300 orang. Wah, Masya Allah, ini banyak sekali pahalanya. Ya. Tapi bukan berarti kewajiban kita itu menjadi apa? Menjadi hilang. Misal contoh, kalau misalkan satu orang, kalau kita ngasih makan satu orang, berarti pahalanya seperti puasanya orang tersebut. Akhirnya dia ngasih 30 orang, berarti seperti dia puasa 30 hari. Seperti itu?
Seolah-olah seperti itu, tapi kewajibannya masih tetap. Dia masih tetap harus berpuasa hari pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Begitu. Tapi pahalanya, pahala orang yang dikasih makan, orang yang dikasih berbuka puasa itu dilipatkan atau digandakan menjadi 2, kemudian satunya untuk kita yang memberikan. Kemudian yang kedua, sedekah itu akan menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nasi." Setiap manusia atau setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nasi, sampai dia itu mendapatkan keputusan di antara manusia. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, ketika di padang mahsyar manusia dikumpulkan di satu tempat yang lapang, kemudian matahari didekatkan. Ya. Nah, pada saat itu maka orang-orang yang sering bersedekah, orang-orang yang sering berinfak, dia akan dinaungi oleh sedekahnya. Dia akan dinaungi oleh sedekahnya atau dinaungi oleh infaknya. Sampai kapan? Sampai Allah memutuskan perkara di antara manusia. Jadi kalau yang lainnya itu kepanasan, dia enggak ketutupan atau terlindungi oleh sedekahnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu keutamaan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, apalagi di bulan Ramadan. Ya, banyak sekali atau dilipat gandakannya pahalanya. Kemudian yang ketiga, sedekah akan menambahkan berkah harta tersebut. Ya, jadi ketika bersedekah bukannya hartanya berkurang, tapi malah bertambah. Bertambah apanya? Bertambah keberkahannya. Mungkin dari segi nominal berkurang, tapi keberkahannya itu bertambah. Seringkali kita mendapati, mungkin pernah merasakan duit banyak, tapi kok cepet habis. Gitu. Itu berarti tidak ada keberkahannya. Begitu juga mungkin kita pernah mengalami duitnya sedikit, tapi alhamdulillah cukup untuk ini, cukup untuk itu, cukup ini dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia alhamdulillah sudah bertobat, ya. Dia itu kerjaannya dulu nganterin narkoba. Jadi kayak kurir narkoba. Dia bilang 1 bulan itu sekitar 30 juta. 1 bulan sekitar berapa? 30 juta dia dapatnya. Tapi karena tidak ada keberkahan, karena dia mendapatkan harta tersebut bukan dari cara yang halal, maka dia bilang, ya 30 juta itu hilang begitu saja, seperti nggak ada bekasnya. Padahal 30 juta itu banyak sekali. Tapi karena tidak ada keberkahan di dalamnya, maka Allah ambil harta tersebut tanpa kita rasa, tanpa kita ketahui. Hilang begitu saja. Kemudian yang keempat adalah sedekah akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu." Sesungguhnya sedekah itu dapat menghalangi atau meredam murka Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u mitatasu'i, dan akan mencegah seseorang mati dalam keadaan yang buruk. Jadi dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda bahwasanya ketika seseorang itu bersedekah, maka sedekah tersebut menjadi sebab terhalangnya murka Allah, terhalangnya dari kemarahan Allah, dan juga menjadi sebab terhalangnya seseorang meninggal dalam keadaan yang buruk. Tentu saja kita semuanya menginginkan ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Kita berdoa kepada Allah, semoga semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan baik dan dijauhkan dari keadaan meninggal saat saat berbuat maksiat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah sedekah itu akan menghapuskan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'a an-nar." Sesungguhnya sedekah itu
akan menghalangi atau memadamkan kesalahan-kesalahan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu memadamkan atau mematikan api. Jadi ketika kita sering bersedekah, banyak bersedekah, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana api dipadamkan oleh air. Nah, itu adalah 5 keutamaan atau 5 pahala yang Allah akan dapatkan atau yang seorang hamba akan dapatkan ketika dia bersedekah. Yang pertama apa tadi? Ketika dia memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan apa? Pahala seperti orang yang dikasih Dikasih buka puasanya. Kemudian yang kedua, sedekah akan menyelamatkan seseorang ketika di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, sedekah akan menambahkan keberkahan di hidup kita, di harta kita, di uang kita, dan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah sedekah akan meredamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan rizki kepada kita agar kita bisa saling berbagi. Karena sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwasanya salah satu cara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, yang paling banyak memasukkan seseorang kepada surga adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Dan salah satu dari akhlak yang baik tersebut adalah dia saling berbagi kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, walaupun tidak banyak. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita hingga akhir Ramadan nanti, hingga kita bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.